Bayangkan, pagi ini Anda bangun dan merasa punya kendali penuh atas hidup Anda. Anda memilih baju yang Anda suka, sarapan yang Anda inginkan, dan membeli kopi karena Anda memang haus. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa sebagian besar keputusan yang Anda ambil hari ini sebenarnya bukan milik Anda? Kita hidup di era arsitektur pilihan. Tanpa kita sadari, para desainer perilaku, psikolog industri, dan ahli saraf bekerja 24 jam sehari di balik layar perusahaan raksasa untuk satu tujuan: memetakan kelemahan otak kita. Mereka tidak lagi membujuk Anda dengan iklan kuno di TV. Mereka memasang kait tak kasat mata atau invisible hook langsung ke sistem limbik otak Anda, bagian otak yang mengatur emosi dan insting, jauh sebelum logika Anda sempat berbisik. Mari kita mulai dari tempat yang paling sering memanipulasi Anda, yaitu supermarket. Pernahkah Anda merasa masuk ke supermarket hanya untuk membeli satu kotak susu, tapi 40 menit kemudian Anda keluar dengan kantong belanjaan penuh, dan anehnya Anda lupa membeli susu tadi? Ini adalah fenomena psikologi yang disebut The Grain Effect. Namanya diambil dari Victor Grain, arsitek yang merancang mall modern pertama. Strateginya adalah menciptakan kebingungan sensorik. Perhatikan baik-baik. Hampir tidak ada jendela di pusat perbelanjaan besar. Tidak ada jam dinding. Mengapa? Agar Anda kehilangan orientasi waktu. Dunia luar menghilang. Anda masuk ke dalam kondisi trance atau hipnotis ringan. Dan perhatikan letak kebutuhan pokok seperti susu atau telur. Mereka selalu diletakkan di titik paling jauh dari pintu masuk. Untuk mencapai satu kotak susu seharga Rp10.000, Anda dipaksa melewati labirin rak berisi diskon, aroma roti yang baru dipanggang, dan kemasan warna-warni yang berteriak meminta perhatian. Secara psikologis, pertahanan diri Anda terkikis di setiap meter yang Anda lalui. Tapi, manipulasi ini tidak berhenti di mata. Telinga dan hidung Anda adalah pintu masuk paling rentan ke dompet Anda. Pernah merasa musik di toko baju terasa sangat keras? Itu untuk memicu detak jantung dan adrenalin membuat Anda berbelanja dengan impulsif tanpa banyak berpikir. Sebaliknya, di supermarket musiknya cenderung lambat. Penelitian menunjukkan bahwa musik bertempo lambat membuat orang berjalan lebih pelan, menghabiskan waktu lebih lama di lorong, dan secara statistik meningkatkan penjualan hingga 38%. Mereka tidak ingin Anda terburu-buru, mereka ingin Anda melamun di depan rak. Lalu ada scan marketing. Beberapa toko menggunakan aroma buatan yang disemprotkan melalui AC, aroma vanila di toko baju wanita untuk rasa nyaman, atau aroma mobil baru di dealer meskipun itu mobil bekas. Aroma adalah satu-satunya indera yang langsung terhubung ke amigdala, pusat emosi dan memori. Sebelum Anda sadar itu sebuah iklan, hidung Anda sudah jatuh cinta. Semua ini adalah level dasar manipulasi fisik di dunia nyata. Namun, apa yang terjadi jika labirin ini pindah ke dalam saku Anda, di mana dindingnya bukan lagi tembok beton, melainkan piksel dan algoritma yang mengenal Anda lebih baik daripada orang tua Anda sendiri? Selamat datang di level 2. Disinilah kecanduan yang sebenarnya dimulai. Kita akan membahas bagaimana aplikasi di ponsel Anda dirancang menyerupai mesin judi Las Vegas. Mari kita bongkar. Pernahkah Anda bertanya-tanya, kenapa fitur paling ikonik di media sosial adalah scroll ke bawah untuk memperbaharui halaman? Dalam dunia desain, aplikasi ini disebut pull to refresh. Secara fungsional, fitur ini sebenarnya sudah tidak dibutuhkan. Teknologi sekarang sudah bisa memperbaharui konten secara otomatis, tapi para pengembang sengaja mempertahankannya. Kenapa? Karena gerakan menarik layar ke bawah dan menunggu sepersekian detik sebelum konten muncul secara psikologis identik dengan menarik tuas mesin judi slot di Las Vegas. Ini adalah trik yang disebut variable reward atau imbalan variabel. Jika setiap kali Anda membuka HP atau mendapatkan konten yang membosankan, Anda akan berhenti. Jika setiap kali membukanya isinya selalu luar biasa, Anda juga akan sangat jenuh. Rahasia kecanduannya adalah Anda tidak tahu apa yang akan Anda dapatkan. Mungkin video kucing lucu, mungkin berita politik yang bikin marah, atau mungkin foto mantan.
Ketidakpastian inilah yang membuat otak Anda terus-menerus memproduksi dopamin, hormon yang berteriak, "Coba sekali lagi, siapa tahu yang berikutnya lebih seru." Dulu, saat kita membaca koran atau majalah, ada yang namanya stopping chew atau tanda berhenti. Halaman terakhir, garis penutup, atau koran yang habis dibaca. Otak kita butuh sinyal ini untuk berkata, "Oke, sudah selesai, mari kerjakan yang lain." Namun, pada tahun 2006, Azarashkin menemukan konsep infinity scroll. Tiba-tiba, garis finish itu hilang. Konten mengalir seperti air terjun yang tidak pernah kering. Tanpa ada berhenti, otak kita masuk ke dalam kondisi yang disebut ludic loop. Kondisi di mana kita terjebak dalam mengulang aktivitas yang sama terus-menerus tanpa sadar bahwa waktu sudah berlalu berjam-jam. Azarashkin sendiri belakangan menyesali penemuannya. Dia mengatakan bahwa idenya itu telah membuang miliaran jam waktu manusia setiap harinya. Kita diprogram untuk terus mengonsumsi, bukan karena kita ingin, tapi karena kita tidak diberi alasan untuk berhenti. Mari kita bicara soal warna. Pernahkah Anda memperhatikan kenapa hampir semua notifikasi di HP Anda berwarna merah? Mengapa bukan biru, hijau, atau kuning? Dalam psikologi warna, merah adalah warna urgensi. Di alam liar, merah melambangkan darah, bahaya, atau buah matang. Mereka menuntut perhatian instan. Desainer aplikasi tahu bahwa jika notifikasi itu berwarna biru, Anda mungkin akan mengabaikannya. Tapi merah memicu respons stres ringan di otak Anda yang hanya bisa ditenangkan dengan cara mengklik icon tersebut. Dan jangan lupa tombol like. Ini adalah bentuk social validation yang paling primitif. Manusia adalah makhluk sosial. Kita butuh pengakuan kelompok untuk bertahan hidup. Setiap kali Anda melihat angka like bertambah atau ada komentar baru, otak Anda mendapatkan suntikan kecil dopamin. Kita menjadi haus akan validasi dari orang asing di internet, dan algoritma mengetahuinya. Mereka akan menahan notifikasi Anda dan memberikannya secara bertahap di waktu-waktu tertentu agar Anda kembali membuka aplikasi berulang kali dalam sehari. Kita dikurung dalam labirin digital yang tidak punya pintu keluar, diumpani dengan dopamin dan dipaksa mencari pengakuan dalam bentuk angka. Tapi adiksi ini tidak berhenti di layar HP. Setelah mereka berhasil menguasai perhatian Anda, tujuan berikutnya adalah menguasai dompet Anda. Bagaimana perusahaan fashion dan e-commerce menggunakan rasa takut Anda untuk menguras rekening Anda dalam hitungan detik? Mari kita naik ke level 3, fear of missing out. Kita sering berpikir bahwa kita adalah makhluk logis yang berbelanja berdasarkan kebutuhan. Tapi di level 3 ini, logika Anda adalah musuh terbesar bagi perusahaan e-commerce. Mereka tidak ingin Anda berpikir, mereka ingin Anda merasa panik. Pernahkah Anda melihat tulisan di aplikasi belanja? Hanya tersisa 2 stok lagi, atau 50 orang sedang melihat produk ini. Secara sadar, Anda mungkin tahu itu bisa jadi hanya taktik pemasaran, tapi otak primitif Anda disebut amygdala bereaksi secara berbeda. Ini adalah pemanfaatan loss aversion. Psikologi membuktikan bahwa rasa sakit akibat kehilangan sesuatu 2 kali lebih kuat daripada rasa senang saat mendapatkan sesuatu. Ketika Anda melihat stok tinggal sedikit, otak Anda tidak lagi melihat barang, tapi melihat ancaman kehilangan kesempatan. Anda merasa harus membeli sekarang, bukan karena Anda butuh, tapi agar orang lain tidak memilikinya sebelum Anda. Manusia adalah makhluk sosial. Ribuan tahun lalu, dibuang dari kelompok berarti kematian. Itulah sebabnya kita punya insting untuk selalu mengikuti apa yang dilakukan orang banyak. Dalam dunia marketing, ini disebut social proof. Kenapa Anda lebih cenderung membeli barang yang punya 10.000 ulasan meskipun bintangnya 4,5 daripada barang dengan 10 ulasan yang bintangnya 5 sempurna? Karena kita merasa aman dalam jumlah besar. E-commerce menciptakan ekosistem di mana Anda merasa tertinggal jika tidak ikut gelombang. Tren fast fashion seperti yang dilakukan brand global besar, sebut saja raksasa dari Cina atau Eropa, adalah masternya. Mereka merilis ribuan desain baru setiap minggu.
Mereka tidak menciptakan baju untuk bertahan lama. Mereka menciptakan baju untuk membuat baju yang Anda beli minggu lalu terasa kuno minggu ini. Mereka memanipulasi standar sosial kita agar kita merasa harus terus berganti kulit agar tetap relevan di mata kelompok. Lalu, mari kita bicara soal angka. Kenapa harganya selalu Rp199.900 dan bukan Rp200.000? Selisih Rp100 tidak ada artinya secara finansial, tapi secara psikologis ini disebut left digit effect. Otak kita memproses informasi begitu cepat sehingga angka pertama adalah yang paling membekas. 199.000 terasa jauh lebih dekat ke 100.000 daripada ke 200.000. Tapi ada satu level yang lebih dalam dari sekedar rasa takut tertinggal. Ini adalah level di mana brand tidak lagi mengejar uang Anda melalui kepanikan, melainkan melalui ambisi dan harga diri Anda. Bagaimana mereka membuat Anda rela membayar 10 kali lipat lebih mahal hanya untuk sebuah logo. Bagaimana mereka mengubah benda mati menjadi bagian dari kepribadian Anda. Selamat datang di level 4, The Identity Trap. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa seorang rela mengantri 12 jam di depan toko hanya untuk sebuah ponsel yang secara teknis tidak jauh berbeda dengan yang mereka miliki? Atau mengapa kita merasa lebih percaya diri saat memakai baju dengan logo tertentu, meskipun kainnya terasa sama dengan baju biasa? Selamat datang di The Identity Trap. Di level ini, perusahaan besar tidak lagi menjual fungsi. Mereka tidak menjual sepatu untuk alas kaki atau jam tangan untuk petunjuk waktu. Mereka menjual versi terbaik dari diri Anda. Secara psikologis, manusia memiliki kebutuhan mendalam untuk mengomunikasikan status dan nilai mereka kepada kelompoknya tanpa harus berbicara. Brand adalah bahasa isyarat modern. Saat Anda membeli produk tertentu, otak Anda sedang melakukan kalkulasi status sosial. Kita tidak membeli barangnya, kita membeli perasaan yang datang bersama barang itu. Ada sebuah fenomena menarik yang ditemukan oleh filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Dia mendapatkan hadiah sebuah jubah merah yang sangat mewah. Namun saat dia memakainya di rumah, dia merasa perabotan lamanya terlihat sangat buruk dan tidak pantas bersanding dengan jubah itu. Akhirnya, dia mengganti kursinya, mejanya, hingga seluruh isi rumahnya agar sesuai dengan jubahnya. Dia berakhir bangkrut. Brand modern menggunakan The Diderot Effect untuk menciptakan ekosistem. Mereka menciptakan identitas yang begitu kuat sehingga saat Anda membeli satu produk, Anda merasa tidak lengkap jika tidak memiliki pendampingnya. Ini bukan soal kecanggihan teknologi, ini soal menjaga estetika identitas Anda agar tetap konsisten. Mereka membuat Anda merasa bahwa memiliki produk saingan adalah pengkhianatan terhadap gaya hidup yang sudah Anda pilih. Manusia adalah makhluk yang diprogram secara evolusi untuk berkelompok atau tribalisme. Brand besar memanfaatkan insting purba ini. Mereka menciptakan batas yang jelas antara kami dan mereka. Ambil contoh Nike dengan kampanye Just Do It. Mereka tidak membicarakan kualitas sol sepatu, mereka membicarakan mentalitas seorang pejuang. Jika Anda memakai Nike, Anda adalah bagian dari klub pemenang. Jika Anda menggunakan brand lain, Anda berada di luar lingkaran itu. Psikologi menyebut ini sebagai social identity theory. Saat sebuah brand berhasil menyatu dengan identitas Anda, setiap kritik terhadap brand tersebut akan dirasakan oleh otak sebagai serangan pribadi terhadap diri Anda. Itulah sebabnya orang-orang bertengkar hebat di media sosial hanya untuk membela perusahaan triliunan dolar yang bahkan tidak tahu nama mereka. Brand tersebut telah memenangkan aset paling berharga di dunia, yaitu ego Anda. Identitas adalah ikatan yang kuat, tapi ada satu ikatan yang jauh lebih sulit diputus. Level terakhir ini tidak menyerang ego Anda, tapi menyerang biologi Anda. Bagaimana industri tersebut menciptakan titik kebahagiaan palsu yang membuat tubuh Anda menuntut produk mereka seperti sebuah kebutuhan biologis primer. Kita sampai di level puncak dari segala jenis adiksi. Level 5, The Habit Loop. Kita sampai di level yang paling berbahaya, karena level ini tidak menyerang logika Anda, melainkan menyerang pusat kebiasaan di otak Anda. Selamat datang di The Habit Loop.
Pernahkah Anda merasa saat sedang sangat bosan atau stres, tangan Anda seolah-olah bergerak sendiri membuka aplikasi belanja atau mencari cemilan tertentu, bahkan sebelum Anda benar-benar sadar mengapa Anda melakukannya? Ini adalah kondisi autopilot. Otak kita didesain untuk menghemat tenaga dengan cara mengubah hal-hal yang sering kita lakukan menjadi sebuah kebiasaan otomatis. Perusahaan besar tahu betul cara kerjanya. Mereka tidak lagi membujuk Anda dengan iklan. Mereka ingin menjadi bagian dari gerakan otomatis Anda. Mereka merancang produk agar pas dengan momen-momen saat Anda sedang lemah, sehingga Anda mengonsumsinya semudah Anda bernafas, otomatis, tanpa bertanya, dan terus berulang. Namun, supaya Anda terus kembali, mereka harus memberikan sebuah hadiah yang tidak bisa ditolak oleh lidah Anda. Di balik laboratorium mereka, ada sains yang sangat teliti untuk menemukan titik ketagihan. Ini adalah perpaduan rahasia antara rasa, manis, gurih, dan lemak yang paling sempurna. Tujuannya bukan untuk membuat Anda kenyang, tapi untuk membuat lidah Anda merasa sangat senang tanpa memberinya sinyal cukup untuk ke perut. Bayangkan, saat Anda makan buah, Anda akan cepat merasa puas. Tapi saat Anda makan keripik atau cemilan olahan, rasanya dibuat sedemikian rupa agar lidah terus tergoda, tapi perut tidak pernah merasa benar-benar penuh. Itulah alasannya mengapa Anda bisa menghabiskan satu kantong besar cemilan sambil menonton TV, dan baru sadar saat tangan Anda sudah menyentuh dasar bungkus yang kosong. Mereka tidak sedang memberi Anda nutrisi, mereka sedang menanamkan pola ketagihan langsung ke indera Anda. Level tertinggi dari strategi ini adalah saat mereka berhasil menyusup ke perasaan Anda. Mereka tidak lagi menjual barang, mereka menjual alasan. Pernahkah Anda berargumen, "Hari ini sangat berat, aku sudah kerja keras, aku berhak memanjakan diri dengan membeli ini"? Inilah jebakan yang disebut self-reward. Karena Anda merasa sudah lelah atau sudah bekerja hebat, pikiran Anda memberikan izin untuk melakukan sesuatu yang boros sebagai hadiah. Brand menggunakan istilah seperti healing atau self-reward untuk melegalkan keinginan yang sebenarnya tidak Anda butuhkan. Mereka mengubah kegiatan belanja menjadi seolah-olah sebuah bentuk terapi. Kita tidak lagi membeli barang karena fungsinya, kita membeli untuk menutupi rasa lelah atau perasaan hampa. Saat sebuah brand sudah menjadi obat untuk perasaan Anda, mereka tidak perlu lagi beriklan. Anda sendirilah yang akan mencari mereka setiap kali Anda merasa lelah. 5 rahasia sudah kita bongkar, dari cara supermarket mengatur barang hingga cara makanan membuat kita ketagihan. Sekarang tirainya sudah terbuka. Pertanyaannya bukan lagi tentang seberapa hebat mereka memanipulasi kita, tetapi setelah Anda tahu bahwa setiap keinginan Anda adalah hasil rancangan mereka, apakah Anda masih mau terus menjadi pengikut yang patuh? Di bagian akhir ini, kita akan bicara tentang kekuatan Anda, bagaimana cara mengambil kembali kendali atas pikiran, uang, dan hidup Anda, karena tahu saja tidak cukup jika tidak ada perubahan. Setelah melihat semua labirin ini, mungkin Anda merasa sedikit terjebak, seolah-olah setiap langkah yang kita ambil adalah hasil manipulasi miliaran dolar. Tapi ada satu hal yang tidak bisa mereka beli, yaitu kesadaran Anda. Selama ini, strategi psikologi ini bekerja karena mereka beroperasi di bawah radar kesadaran kita. Mereka mengincar sistem autopilot di otak kita. Namun saat Anda mengetahui bahwa tombol merah itu adalah umpan, atau antrian panjang itu adalah desain sosial, atau aroma kopi itu adalah semprotan kimia, tiba-tiba sihirnya menghilang. Anda tidak lagi menjadi bidak di papan catur mereka. Anda mulai melihat celah dinding di labirin tersebut. Memutus rantai adiksi ini tidak butuh langkah ekstrim seperti membuang ponsel Anda. Ini tentang mengambil kembali batasan. Cobalah 3 hal kecil mulai hari ini. Pertama, matikan semua notifikasi non-manusia. Jika itu bukan pesan dari orang nyata, Anda tidak butuh gangguan itu. Kedua, terapkan aturan 24 jam sebelum Anda mengklik beli untuk sesuatu yang tidak direncanakan. Tinggalkan di keranjang selama 1 hari. Jika besok Anda masih menginginkannya, silahkan. Tapi biasanya dopamin Anda akan turun dan logika Anda akan kembali. Dan ketiga, ciptakan stopping choose button.
Setel alarm saat mulai bermain media sosial atau bacalah buku fisik yang memiliki halaman terakhir yang jelas. Dunia modern akan selalu mencoba memprogram Anda untuk merasa kurang, karena orang yang merasa puas adalah pelanggan yang buruk bagi mereka. Ingatlah, kebahagiaan Anda tidak ada di dalam cup plastik, tidak ada di balik jumlah likes, dan tidak ada di dalam paket belanjaan yang akan sampai besok pagi. Kebahagiaan Anda dimulai saat Anda berhenti menjadi penonton dalam hidup Anda sendiri dan mulai memegang kendali. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Sekarang matikan layar ini dan kembalilah ke dunia nyata. See you.